Halo sahabat data. Kita kembali lagi di channel Belajar Statistik. Nah, kali ini kita akan belajar tentang regresi linier berganda. Oh iya sahabat data, sudah tahu belum apa itu regresi linier berganda? Jadi, regresi linier berganda merupakan lanjutan dari regresi linier sederhana. Terus bedanya regresi linier sederhana dengan regresi linier berganda apa? Bedanya, kalau regresi linier sederhana memiliki satu variabel dependen atau Y dan hanya memiliki satu variabel independen atau X. Nah, sedangkan regresi linier berganda sama-sama memiliki satu variabel dependen atau Y, tetapi memiliki lebih dari satu variabel independen, yaitu jika memiliki dua variabel independen adalah variabel X1 dan variabel X2. Nih, biar makin jelas aku kasih contoh ya. Semisal ketika kita ingin mengetahui pengaruh variabel pendapatan atau X terhadap variabel konsumsi atau Y, maka kita dapat menggunakan regresi linier sederhana dalam perhitungannya. Namun, apabila ada variabel lain yang mempengaruhi variabel konsumsi atau Y selain variabel pendapatan, misalnya variabel pendidikan dan variabel jenis kelamin, kita tidak dapat menggunakan regresi linier sederhana. Oleh karena itu, di sini regresi linier berganda hadir untuk menutupi kelemahan dari regresi linier sederhana jika terdapat lebih dari satu variabel independen atau X. Nah, untuk model umum dari regresi linier berganda dengan P parameter yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1X1I ditambah beta 2X2I sampai dengan beta P XPI ditambah error I, di mana arti dari simbol di atas adalah beta 0 sama dengan intercept dari model, beta I sama dengan koefisien regresi parsial dari variabel dependen ke I, XPI sama dengan variabel independen ke I dengan parameternya, YI sama dengan variabel dependen ke I, error I sama dengan residual untuk pengamatan ke I. Kalau pengertian regresi linier berganda sih aku udah tahu. Tapi bukannya di RLB itu ada istilah variabel dummy ya? Nah, ini yang aku belum tahu. Jadi variabel dummy itu apa? Variabel dummy atau memiliki nama lain variabel boneka, binari, kategorik atau dikotom adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Nah, untuk contoh dari variabel kualitatif itu sendiri seperti jenis kelamin, ras, dan agama. Nah, sahabat data pasti bertanya-tanya kan, bagaimana sih cara mengkuantitatifkan variabel kualitatif itu? Yaitu dengan cara memberikan dummy atau kode tertentu pada tiap kategori variabel kualitatif tersebut. Terus, apa dong tujuan dari variabel dummy? Tujuan dari variabel dummy yang pertama, ketika kita tertarik pada pengaruh variabel independen kualitatif. Misalnya, apakah jenis kelamin dapat memprediksi ketahanan kerja seseorang? Tujuan yang kedua, ketika kita ingin memasukkan variabel kualitatif tersebut untuk meningkatkan kualitas penelitian kita. Misalnya, ketika kita memasukkan variabel seperti jenis kelamin, ras, ataupun variabel-variabel yang sejajar dengan variabel independen lainnya. Lalu, tujuan yang terakhir adalah kita ingin menghilangkan pengaruh variabel kualitatif terhadap prediktor kita yang utama, karena hal tersebut dapat menyebabkan bias estimasi. Contohnya, ketika kita memasukkan pangkat atau jabatan dalam regresi yang menguji prediksi gaji tersebut terhadap kepuasan kerja. Oh gitu. Terus gimana cara kita menentukan variabel dummy? Variabel dummy atau yang dalam penulisannya bersimbol D hanya memiliki dua nilai, yaitu bernilai 1 dan bernilai 0. Penentuannya sendiri yaitu variabel dummy yang bernilai 1 untuk salah satu kategori, sedangkan variabel dummy yang bernilai 0 untuk kategori yang lain. Atau dengan kata lain,
nilai 1 menunjukkan kelompok yang mendapat perlakuan, sedangkan nilai 0 menunjukkan kelompok yang tidak mendapat perlakuan. Contohnya, untuk kategori laki-laki dan perempuan, laki-laki diberikan nilai 1 dan perempuan diberikan nilai 0. Artinya, di sini laki-laki yang mendapatkan perlakuan, sedangkan perempuan tidak mendapat perlakuan. Contoh lain, ketika nilai 1 diberikan untuk kulit putih dan nilai 0 untuk kulit hitam. Dan nilai 1 diberikan untuk pendidikan sarjana, sedangkan nilai 0 diberikan untuk pendidikan non-sarjana. Kalau tadi kan untuk 2 kategori. Nah, bagaimana jika variabel kualitatifnya lebih dari 2 kategori? Biar lebih jelasnya, aku langsung kasih contoh cara pengerjaannya. Misalkan, Y sama dengan pengeluaran untuk konsumsi ruta dalam juta rupiah. X1 sama dengan pendapatan KRT dalam juta rupiah. X2 sama dengan jenis kelamin KRT, di mana laki-laki diberi kode 1 dan perempuan diberi kode 0. X3 sama dengan pendidikan KRT, di mana SD kita beri kode 1, SMP atau SMA kita beri kode 2, dan perguruan tinggi kita beri kode 3. Karena kode referensinya sama dengan SD, maka pembandingnya selain yang SD. D31 sama dengan 1 untuk SMP atau SMA, sedangkan 0 untuk lainnya. D32 sama dengan 1 untuk perguruan tinggi, 0 lainnya. Dengan data sebagai berikut. Cara pemberian kode dalam dummy variabel yaitu untuk D31 sama dengan lihat yang kategori SMP atau SMA. Lihat yang angkanya 2, lalu beri kode 1. Selain itu beri kode 0. Sedangkan untuk D32 sama dengan lihat yang kategori PT atau perguruan tinggi, beri kode 1, selain angka 3 beri kode 0. Nah, langkah berikutnya kita buat ke dalam bentuk persamaan, yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah beta 2 D2 ditambah beta 31 D31 ditambah beta 32 D32 ditambah error I, merupakan model yang digunakan untuk penyelesaian dari data tersebut. Sedangkan dalam bentuk matriksnya adalah sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1I ditambah B2 D2 ditambah beta 31 D31 ditambah beta 32 D32 ditambah error I. Y sama dengan beta X ditambah error. Kemudian kita buat ke dalam bentuk matriks sebagai berikut. Oh iya, aku pernah baca kalau di dalam regresi linear berganda itu ada istilah efek interaksi atau yang disebut dengan cross section. Jadi apa sih efek interaksi itu? Tadi kan kita sudah tahu bahwa model regresi adalah YI sama dengan beta 0 plus beta 1 XI1 plus beta 2 XI2 plus beta 3 XI1 XI2 plus EI. Nah, contoh jika dalam bentuk matriks adalah sebagai berikut. X sama dengan 11 sebagai X0, 151, 164 sebagai X1, 01 sebagai X2, dan 0164 sebagai X1, X2. Jika terdapat efek interaksi, pada gambar akan ada perpotongan atau bertemu antara garis 1 dan 2. Semisal ketika X2 sama dengan 0, maka X1 kali X2 sama dengan 0. Sehingga ekspektasi Y sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali XI1 plus beta 2 dikali 0 plus beta 3 kali 0 sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1. Tetapi ketika X2 sama dengan 1, maka X1 X2 sama dengan X1. Sehingga ekspektasi Y sama dengan beta 0 plus beta 2 ditambah X1 dikali beta 1 plus beta 3. Nah, nilai T hitung sama dengan B3 dibagi SB3, di mana SB3 sama dengan MSE dari X transpose X diinverskan, di mana B2 yaitu seberapa besar intersep Y, dan B3 adalah seberapa besar
slope atau efek interaksi. Nah, biar makin mantap, yuk kita latihan soal. Nah, dari soal tersebut didapatkan data sebagai berikut. Merek A 10, 20, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 60, 70. YI 9,8, 12,5, 14,2, 14,9, 19, 16,5, 20,9, 22,4, 24,1, 25,8. Lalu kita diminta untuk membuat model tanpa dan dengan interaksi. Gimana tuh caranya? Yuk disimak! Langkah membuat model tanpa interaksi. Kita tentukan dan hitung matriks-matriksnya seperti berikut. X sama dengan, di mana kolom 1 seluruh data terdiri dari angka 1, kolom 2 terdiri dari data merek A dan data merek B, kolom 3 terdiri dari angka 1 sampai 0. Y sama dengan 9,8 sampai 21,4 yang merupakan YI dari merek A dan juga YI dari merek B. Lalu kita cari X transpose X dengan cara seperti yang terlihat pada gambar, sehingga menghasilkan matriks yang bernilai 20, 810, 800, 39.200, 400, 10, 410. Lalu kita cari X transpose Y dengan cara yang terlihat seperti di gambar, sehingga menghasilkan matriks dengan nilai 362,1, 15.886, dan 180,1. Setelah itu, kita hitung matriks B untuk mendapatkan nilai-nilai koefisien model regresi linear berganda dengan cara sebagai berikut. B sama dengan inverse dari X transpose X dikali X transpose Y, sehingga hasilnya didapat matriks dengan nilai 10,41111, 0,194722, dan minus 0,19. Nah, setelah itu kita bisa membuat model regresinya deh, yaitu didapatkan model regresi Y cap sama dengan 10,411 plus 0,1947x1 min 0,19x2. Selain itu, juga diperoleh model regresinya secara parsial, yaitu ketika x2 sama dengan 0 adalah Y cap sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali x1, sehingga Y cap menjadi 10,4111 ditambah 0,1947 dikali x1. Dan ketika x2 sama dengan 1 adalah Y cap sama dengan beta 0 ditambah beta 2 ditambah beta 1 dikali x1, sehingga Y cap menjadi 10,4111 dikurang 0,19 ditambah 0,1947 dikali x1. Nah, sekarang kita simak yuk langkah membuat model dengan interaksi. Sama seperti langkah model tanpa interaksi, kita hitung dulu menggunakan metode matriks seperti berikut. X adalah matriks dengan nilai yang terlihat pada gambar, lalu kita cari X transpose X dengan pengerjaan yang juga ada pada gambar, dan juga X transpose Y yang pengerjaannya juga ada pada gambar. Setelah itu, untuk menghitung nilai koefisiennya dikerjakan dengan cara berikut. B sama dengan inverse dari X transpose X dikali X transpose Y, sehingga didapat matriks dengan nilai 13,039608, 0,196668, minus 5,392288, dan 0,258091. Lalu barulah membuat model regresinya, yaitu Y cap sama dengan 2,5722 ditambah 0,3907 dikali X1 ditambah 15,4878 dikali X2 ditambah minus 0,3919 X1 dikali X2. Sama seperti model regresi tanpa interaksi, model regresi dengan interaksi juga dicari model regresi parsialnya, yaitu ketika X2 sama dengan 0, maka X1 X2 sama dengan 0, sehingga modelnya menjadi Y cap sama dengan 2,5722 ditambah 0,3907 dikali X1.
Dan ketika X2 sama dengan 1, maka X1, X2 sama dengan X. Sehingga model regresinya menjadi Y cap sama dengan 2,5722 ditambah 15,4878 ditambah X1 dikali 0,3907 dikurang 0,3919. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan data ke dalam SPSS dengan isi variabel Y, X1, X2, dan X3 sebagai berikut. Setelah data sudah diinput, maka selanjutnya dari menu utama SPSS, pilih Analyze, Regression, dan Linear. Kemudian, masukkan variabel Y ke Dependent dan variabel X3 ke Independent. Kemudian akan muncul layar seperti ini. Klik Estimates dan beri tanda checklist dengan model fit. Kemudian klik Continue. Nah, kemudian output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Kita bisa lihat bahwa outputnya adalah seperti ini. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, sahabat data bisa lihat sendiri kan, model X1 tidak signifikan, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. Y cap sama dengan 3,5 dikurang 0,917 X2 ditambah 0,750 X3. Nah, sahabat data, sudah lebih mengerti kan sekarang tentang regresi linear berganda dan variabel dummy. Oh iya, materi-materi ini ada loh di buku Analisis Regresi, Dasar dan Penerapannya dengan R, karangan Pak Robert Kurniawan dan Pak Budi Yuniarto. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat data semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dah.